Anda beralih dari pantai yang bising dan berbatu, ke es Arktik yang luas dan sunyi. Kita berada di habitat Posidé, anjing laut sejati. Di sini, tekanan seleksi menuntut efisiensi murni untuk bertahan hidup di lautan es yang sangat dingin dan perburuan di kedalaman. Posidé adalah mesin pelagis. Mereka mengorbankan segalanya untuk hidrodinamika dan kemampuan penyelaman. Anda menyaksikan bagaimana bentuk tubuh mereka telah disederhanakan menjadi torpedo yang hampir sempurna, tubuh yang mulus, tanpa telinga luar, dan tungkai yang hampir sepenuhnya terserap ke dalam blubber tebal. Saat anjing laut menyelam, ia bergerak dengan kekuatan yang luar biasa dari sirip belakangnya. Kaki belakangnya, yang disatukan oleh anyaman tebal dan ditopang oleh otot panggul yang kuat, berfungsi sebagai sirip tunggal yang sangat efisien, bergerak ke kiri dan kanan untuk memberikan dorongan yang konstan. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan jarak jauh di bawah es dan mencapai kedalaman ekstrim untuk mencari cumi-cumi dan ikan dasar laut. Peran sirip depan mereka pada dasarnya telah dikurangi menjadi kemudi dan pegangan es yang sesekali. Mereka tidak lagi digunakan untuk propulsi utama. Perubahan fokus propulsi ini adalah kunci untuk mengurangi gesekan. Setiap permukaan tubuh harus meminimalkan hambatan air. Anda melihat bagaimana penyederhanaan ini meluas ke sistem reproduksi mereka. Berbeda dengan singa laut yang berkumpul dalam koloni besar yang berisik, banyak spesies anjing laut sejati melahirkan dan menyusui secara individu di atas es yang stabil. Ini mengurangi persaingan di darat dan memanfaatkan isolasi yang ditawarkan oleh lingkungan Arktik. Kapabilitas penyelaman anjing laut sejati tidak tertandingi di antara pinniped. Mereka telah memaksimalkan volume darah dan mioglobin, menguasai bradikardia, dan mengembangkan toleransi sempurna terhadap tekanan air. Mereka mampu menyelam ke zona batyal yang gelap, jauh di bawah batas cahaya, untuk mengejar mangsa yang tidak dapat dijangkau oleh singa laut. Posidé adalah bukti bahwa spesialisasi akuatik total menghasilkan keunggulan di lingkungan pelagis. Mereka mungkin canggung dan rentan di darat, biaya evolusioner yang harus dibayar, tetapi di lautan luas, mereka telah mencapai efisiensi dan dominasi. Perjalanan mereka dari karnivora darat telah mencapai puncak adaptasi laut yang dingin dan sunyi. Anda menyelam bersama seekor anjing laut Weddell di perairan Antartika yang jernih. Begitu ia mulai bergerak, Anda menyaksikan mekanisme propulsi yang paling efisien di antara pinniped, tubuh undulasi. Kunci dari efisiensi ini adalah sirip belakang. Tidak seperti singa laut yang mempertahankan fleksibilitas panggul, sirip belakang anjing laut sejati telah terkunci, permanen mengarah ke belakang. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memutar kaki ke depan sama sekali. Kekakuan ini menghilangkan semua gesekan yang tidak perlu dan memaksimalkan kekuatan dorongan di air. Anda mengamati anjing laut sejati berenang. Dorongan utama tidak hanya berasal dari sirip belakang saja, tetapi dari seluruh bagian belakang tubuh yang melakukan gerakan menyapu dari sisi ke sisi, seperti ekor ikan yang disempurnakan. Ini adalah gerakan undulasi, didukung oleh otot punggung dan panggul yang sangat kuat. Gerakan Posidé di air mirip dengan gerakan ikan, kuat, berkelanjutan, dan sangat hemat energi. Dibandingkan dengan dorongan, terbang, singa laut yang membutuhkan daya tahan tinggi di sirip depan, gerakan undulasi ini ideal untuk penyelaman dalam dan perjalanan migrasi yang panjang. Sirip depan mereka yang kecil kini memainkan peran pasif. Anda melihatnya diselipkan di samping tubuh, berfungsi sebagai rem atau kemudi minor, memastikan garis air yang mulus dan meminimalkan turbulensi. Penyederhanaan ini adalah kunci efisiensi pelagis mereka. Namun, Anda melihat harga dari spesialisasi ini saat anjing laut itu harus keluar dari air. Sirip belakangnya yang terkunci menjadi penghalang mutlak di darat. Anda menyaksikan mereka harus melakukan galumphing, mengangkat dan membanting tubuh mereka ke depan dengan perut, menggunakan sirip depan hanya untuk menarik. Ini adalah perjuangan yang melelahkan. Perbedaan propulsi ini menekankan bagaimana lingkungan membentuk anatomi. Anjing laut sejati memilih lautan dalam yang dingin, di mana efisiensi hidrodinamika adalah yang terpenting. Sirip belakang mereka, yang terkunci secara evolusioner, adalah mesin dorong yang memungkinkan mereka menaklukkan kutub dan kedalaman. Melalui gerakan undulasi yang elegan ini, Anda menyaksikan pemisahan terakhir dari masa lalu darat mereka.
Poside adalah bukti bahwa melepaskan kemampuan untuk berjalan adalah harga yang pantas dibayar untuk menjadi penguasa di lautan biru yang luas. Anda berada di tengah lautan, dan gelombang suara bergerak melalui air dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan di udara. Bagi Pinniped, pendengaran di lingkungan yang padat ini menjadi tantangan besar. Telinga mamalia darat dirancang untuk mengumpulkan gelombang suara di udara dan memperkuatnya. Di bawah air, sistem itu tidak berfungsi. Anda melihat bahwa evolusi harus menemukan cara baru untuk mentransfer getaran suara ke telinga tengah dan koklea. Solusi yang ditemukan Pinniped adalah unik, menggunakan jaringan tubuh mereka sendiri, terutama tulang tengkorak, sebagai konduktor suara. Fokuskan pada telinga anjing laut sejati, Poside. Mereka telah sepenuhnya kehilangan pina, telinga luar yang berbentuk corong, yang sekarang akan menjadi sumber gesekan dan penghalang hidrodinamika. Anda menyaksikan bahwa satu-satunya cara mereka menangkap suara di air adalah melalui resonansi langsung tulang tengkorak. Tulang mastoid di sekitar telinga tengah Pinniped telah berevolusi menjadi struktur padat yang dapat bergetar selaras dengan gelombang suara air. Getaran ini secara mekanis ditransfer ke gendang telinga dan kemudian ke telinga bagian dalam. Ini memungkinkan mereka mendengar frekuensi tinggi di bawah air. Sangat penting untuk komunikasi dan melacak mangsa. Namun, kemampuan mendengar mereka di udara menjadi buruk. Anda melihat singa laut, yang masih memiliki pina kecil, dapat mendengar sedikit lebih baik di darat, tetapi bahkan bagi mereka, pendengaran mereka di udara tidak sebanding dengan karnivora darat. Ini adalah perdagangan evolusioner, unggul di air, canggung di darat. Perubahan pada telinga juga termasuk penyesuaian untuk menahan tekanan air. Tuba eustachius mereka, saluran yang menghubungkan telinga tengah ke tenggorokan, berevolusi untuk memungkinkan udara dan cairan menyesuaikan tekanan dengan cepat selama penyelaman yang dalam, mencegah kerusakan pada gendang telinga. Anda menyaksikan Pinniped di air. Meskipun mata mereka mungkin kabur di malam hari atau di perairan keruh, mereka tidak pernah benar-benar buta. Mereka menggunakan perpaduan antara hidrolokasi yang sangat baik melalui kumis dan pendengaran berbasis tulang yang memungkinkan mereka merasakan lingkungan mereka dalam densitas air. Adaptasi pendengaran ini menggarisbawahi komitmen Pinniped terhadap kehidupan akuatik. Evolusi telah merombak salah satu organ sensorik paling sensitif mereka, mengubah kepala mereka menjadi konduktor suara yang efektif, demi menguasai lautan dalam dan sunyi. Anda memvisualisasikan tengkorak Pinniped, arsitektur yang diam-diam telah dimodifikasi untuk menaklukkan akustik air. Ini adalah kisah tentang bagaimana tulang berevolusi menjadi antena. Pada mamalia darat, udara melakukan pekerjaan mengarahkan suara ke gendang telinga. Di bawah air jauh lebih baik dalam mengarahkan suara, tetapi masalahnya adalah bagaimana memisahkan gelombang suara dari getaran yang dibawa oleh air yang mengenai seluruh kepala. Anda mengamati perubahan pada telinga tengah. Tulang telinga, malleus, incus, dan stapes, yang secara tradisional menyampaikan getaran dari gendang telinga, kini dilindungi oleh kantung udara dan ruang berlemak. Perubahan ini berfungsi untuk mengisolasi telinga tengah dari tengkorak itu sendiri ketika Pinniped berada di darat, mencegah terlalu banyak suara yang tidak relevan. Namun, di bawah air, modifikasi struktural yang sesungguhnya terlihat pada tulang mastoid di dasar tengkorak. Tulang-tulang ini telah menjadi padat, berorientasi untuk langsung menangkap dan mengkonduksi gelombang suara dari air. Secara efektif, seluruh kepala Pinniped berfungsi sebagai penerima akustik besar. Ketika anjing laut sejati berada di air, telinga luar mereka benar-benar tertutup, tetapi telinga tengah dan dalam mereka mulai beresonansi dengan suara di sekitarnya. Suara yang ditangkap oleh jaringan lunak dan tulang di sekitarnya langsung ditransfer ke koklea, memberikan mereka indera pendengaran bawah air yang sangat akurat. Anda menyaksikan ironi evolusi, ketika anjing laut sejati kehilangan pina, telinga luar, sepenuhnya, mereka juga kehilangan kejelasan pendengaran di udara. Di darat, vokal mereka sering terdengar seperti raungan atau dengkuran yang terdistorsi. Tetapi di dalam air, teriakan dan panggilan antar Pinniped dapat melakukan perjalanan bermil-mil jauhnya dengan kejernihan yang sempurna. Kemampuan pendengaran tulang ini sangat penting untuk pelacakan mangsa secara pasif. Mereka tidak perlu melihat ikan, mereka hanya perlu merasakan jejak akustiknya.
Ini adalah adaptasi penting dalam perlombaan senjata predator mangsa di lautan yang gelap dan luas. Evolusi pendengaran pinniped adalah bukti nyata kompromi adaptasi. Dengan mengorbankan kualitas pendengaran di darat, mereka mendapatkan indera yang superior di air, mengubah tulang tengkorak mereka menjadi konduktor suara yang efektif, mengamankan tempat mereka sebagai karnivora akuatik sejati. Anda merasakan pergeseran iklim terbesar dalam jutaan tahun. Kita telah melompat ke zaman es Pleistosen. Benua utara dan selatan diselimuti lapisan es tebal, mengubah samudra menjadi hamparan putih yang brutal. Perluasan lapisan es ini, meskipun mematikan bagi banyak spesies, justru membuka habitat ekologis yang unik bagi Posidé, anjing laut sejati. Habitat baru ini, lautan es, menuntut adaptasi ekstrim yang belum pernah ada sebelumnya. Anda mengamati bagaimana anjing laut sejati, yang sudah terisolasi secara akuatik, memanfaatkan lapisan es yang stabil sebagai tempat perlindungan. Es berfungsi sebagai platform yang ideal untuk melahirkan dan beristirahat, jauh dari daratan dan predator terestrial. Namun, es menciptakan masalah pernapasan yang serius. Untuk pinniped yang harus bernapas di udara, lapisan es tebal di atas air menjadi penjara yang mematikan. Anda menyaksikan evolusi menanggapi masalah ini dengan spesialisasi yang luar biasa. Ambil contoh anjing laut Weddell di Antartika. Anda melihat mereka menggunakan gigi taring dan gigi seri mereka yang kuat, tidak hanya untuk makan, tetapi untuk menggali lubang pernapasan melalui es yang tebalnya beberapa meter. Ini adalah adaptasi perilaku dan anatomis yang vital, kemampuan untuk mempertahankan akses ke udara di lingkungan yang tertutup. Gigi mereka secara evolusioner diperkuat untuk tugas ini, meskipun dengan biaya keausan yang signifikan seumur hidup. Anda juga mengamati anjing laut cincin, yang hidup di es Arktik yang bergerak. Mereka melahirkan anak-anak mereka di iglo yang digali di bawah salju yang menumpuk di atas es. Ini menyediakan tempat persembunyian yang terisolasi dari predator seperti beruang kutub. Tekanan seleksi di lingkungan es ini mendorong peningkatan ukuran tubuh dan blubber yang masif. Semakin dingin lingkungannya, semakin besar pinniped tersebut, meminimalkan rasio luas permukaan terhadap volume dan mempertahankan panas secara lebih efektif. Walrus, dengan kulitnya yang tebal dan blubber yang luar biasa, beradaptasi sempurna dengan lingkungan es kutub utara. Zaman es bukanlah akhir dari kisah pinniped, tetapi sebuah babak baru. Perluasan es menciptakan hambatan geografis dan ekologis yang mendorong spesialisasi lebih lanjut. Anjing laut harus menjadi ahli dalam menyelam, dalam termoregulasi, dan dalam teknik pertahanan diri unik untuk bertahan hidup di bawah dan di atas permukaan es yang beku. Anda menyadari bahwa evolusi pinniped adalah kisah tentang bagaimana keterbatasan fisik, kebutuhan untuk kembali ke darat, dapat diubah menjadi kekuatan. Bagi anjing laut sejati, es beku menjadi benteng pertahanan terakhir mereka, tempat yang brutal namun aman untuk melanjutkan keturunan mereka. Anda merasakan dingin yang menusuk dari lapisan es Arktik yang tidak bergerak, tempat anjing laut cincin dan anjing laut harpa berkuasa. Di lingkungan yang membeku ini, adaptasi fisik harus memenuhi kebutuhan perilaku yang menuntut. Anda fokus pada sirip depan anjing laut cincin. Tidak seperti sirip singa laut yang mulus, sirip anjing laut cincin ditutupi oleh cakar yang panjang, tebal, dan sangat kuat. Cakar ini tidak digunakan untuk pertempuran atau pertahanan di laut, mereka adalah alat pembangun penting. Anda menyaksikan anjing laut cincin bekerja. Mereka menyelam dan menggunakan cakar khusus mereka untuk mengikis dan memotong lubang pernapasan melalui es. Lubang-lubang ini, yang disebut agulus, sangat penting untuk bertahan hidup. Tanpa lubang ini, mereka tidak bisa bernapas dan akan mati di bawah lapisan es yang tak berujung. Cakar mereka berfungsi sebagai pemahat es, memastikan pasokan udara yang vital di tengah musim dingin. Tekanan seleksi telah mendorong tulang dan otot di sirip depan untuk mendukung fungsi penggalian yang kuat ini, jauh melampaui kebutuhan untuk sekadar berenang atau kemudi. Anjing laut cincin menggunakan agulus ini untuk tujuan lain juga. Mereka menggali terowongan di bawah salju yang menumpuk di atas es, menciptakan ruang seperti iglo yang tersembunyi, tempat berlindung untuk melahirkan anak. Anda melihat bagaimana tempat berlindung ini menawarkan isolasi termal dan perlindungan dari predator utama mereka,
beruang kutub. Anjing laut Harpa menunjukkan adaptasi serupa. Meskipun mereka lebih sering menggunakan es yang bergerak, kemampuan mereka untuk mengais dan memperkuat lubang pernapasan adalah kunci bagi strategi hidup mereka. Evolusi cakar khusus ini mewakili puncak adaptasi Posidae terhadap lingkungan es. Ini adalah bukti bahwa pinniped tidak hanya berevolusi untuk melawan air, tetapi juga untuk melawan bentuk air yang paling keras, es padat. Mereka mengubah sirip mereka yang sudah dimodifikasi untuk air menjadi perkakas serbaguna, dayung, kemudi, dan cangkul es yang penting untuk kelangsungan hidup. Pada akhirnya, Anda melihat bahwa pinniped tetap terikat pada udara, dan melalui cakar yang kuat, anjing laut cincin dan Harpa telah menemukan cara untuk membawa kebutuhan udara mereka ke dalam benteng es yang menantang. Kita memasuki babak perlombaan senjata ekologis. Pinniped telah menaklukkan air, tetapi sekarang, dengan spesies yang melimpah, mereka harus bersaing tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dengan mamalia laut lainnya. Tekanan seleksi mendorong spesialisasi diet yang ekstrim untuk mengeksploitasi sumber daya makanan yang berlimpah tetapi sulit dijangkau. Anda menyaksikan divergensi gigi dan rahang di seluruh garis keturunan pinniped. Leluhur mereka, Enaliarctos, memiliki gigi yang cukup generalis, mampu merobek dan mengunyah. Tetapi di lautan modern, spesialisasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Fokuskan pada walrus. Mereka telah mengambil jalur yang sangat khusus, makanan bentik. Anda melihat mereka menggunakan kumis mereka yang sangat sensitif untuk mengais dasar laut yang gelap, mencari kerang dan invertebrata lainnya. Anda menyaksikan taring gading mereka yang ikonik, bukan hanya untuk bertarung, tetapi juga sebagai alat bantu di dasar laut, membantu mereka menahan diri melawan arus dan mengais-ngais sedimen. Gigi geraham mereka yang datar telah berevolusi menjadi pelumat, ideal untuk menghancurkan cangkang yang keras. Bandingkan dengan anjing laut kepiting. Meskipun namanya menyesatkan, Anda melihat gigi geraham mereka yang unik, berbentuk seperti saringan yang rumit. Adaptasi ini memungkinkan mereka menyaring krill kecil dari air, sebuah strategi yang sangat efisien untuk memanfaatkan limpahan krill di perairan Antartika. Mereka beroperasi mirip seperti paus balin kecil. Kemudian ada singa laut dan anjing laut pelabuhan yang tetap menjadi piscivore generalis, pemakan ikan. Gigi mereka tajam, dirancang untuk mencengkeram dan menahan mangsa yang licin di air. Mereka menelan mangsa utuh, mengandalkan kecepatan dan manuver untuk berburu. Spesialisasi diet ini memastikan bahwa meskipun jumlah pinniped banyak, mereka tidak bersaing secara langsung untuk sumber makanan yang sama. Dengan walrus menyapu dasar laut, anjing laut kepiting menyaring kolom air, dan singa laut mengejar ikan, mereka telah berhasil membagi ekosistem laut menjadi relung-relung yang dapat dikelola. Anda menyadari bahwa evolusi pinniped, pada tahap ini, adalah tentang gigi dan rahang. Transformasi ini memungkinkan setiap spesies untuk mengunci diri pada sumber makanan tertentu, mengamankan kelangsungan hidup mereka di tengah-tengah karnivora laut lainnya. Anda menyaksikan kepadatan krill di perairan Antartika, sumber makanan yang tak terbatas, tetapi hampir tidak mungkin ditangkap oleh karnivora yang dirancang untuk memangsa ikan besar. Disinilah spesialisasi gigi anjing laut kepiting menjadi mahakarya evolusioner. Anda melihat mulut anjing laut kepiting terbuka. Gigi geraham mereka tidak tajam dan merobek seperti predator pada umumnya. Sebaliknya, gigi-gigi itu memiliki tonjolan dan celah yang saling bertautan, membentuk filter biologis yang rumit. Saksikan cara mereka berburu. Anjing laut kepiting menelan sejumlah besar air yang penuh dengan krill kecil. Kemudian, mereka menggunakan gigi geraham yang berfilter ini untuk menyaring air keluar, meninggalkan krill yang kaya nutrisi untuk ditelan. Proses ini mirip dengan mekanisme penyaringan paus balin, tetapi dicapai melalui adaptasi gigi yang unik dari pinniped. Evolusi mengubah fungsi gigi dari merobek menjadi menyaring. Kontras adaptasi ini dengan predator arktik yang menakutkan, anjing laut macan tutul. Anda melihat gigi mereka yang besar dan runcing, dirancang untuk dua tujuan brutal. Pertama, untuk menangkap ikan dan cumi-cumi. Kedua, dan yang lebih unik, untuk berburu mamalia laut lainnya, termasuk anjing laut dan pinguin yang lebih kecil. Gigi mereka berfungsi sebagai pisau tajam yang dapat merobek kulit dan lemak tebal pinguin atau anjing laut muda.
Anjing laut macan tutul berada di puncak rantai makanan pinniped, sebuah spesialisasi yang memiliki kekuatan murni daripada efisiensi penyaringan. Anda juga melihat walrus. Meskipun gigi geraham mereka tumpul untuk menghancurkan cangkang, taring gading mereka adalah adaptasi yang unik. Gading walrus jantan, yang bisa mencapai 1 meter, digunakan sebagai alat peraga dominasi dan pertempuran antar jantan, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu untuk menahan diri di es dan mengais dasar laut. Ini adalah contoh bagaimana gigi berevolusi untuk tujuan yang jauh melampaui diet. Perbedaan ekstrim dalam desain gigi ini, dari filter halus anjing laut kepiting hingga senjata tajam anjing laut macan tutul dan gading serbaguna walrus, menunjukkan betapa ketatnya perlombaan senjata makanan di lautan. Setiap spesies telah menemukan solusi anatomis untuk mengakses sumber daya yang paling sulit, mengamankan tempatnya dalam ekosistem laut yang padat. Anda bergerak ke zaman Miosen, sekitar 10 juta tahun yang lalu, di rak kontinen dangkal Pasifik Utara. Disinilah garis keturunan walrus, Odobedidae, memisahkan diri dari silsilah singa laut. Ini adalah spesialisasi yang didorong oleh limpahan sumber daya makanan yang benar-benar berbeda, invertebrata bentik, makhluk-makhluk yang hidup di dasar laut yang berlumpur. Walrus purba bukanlah monster bentik yang kita kenal sekarang. Fosil menunjukkan mereka awalnya mungkin generalis, bahkan pemakan ikan. Namun, tekanan kompetisi dari anjing laut sejati dan singa laut untuk sumber daya ikan mendorong walrus untuk mencari makanan di tempat yang tidak diinginkan oleh yang lain. Anda menyaksikan lautan dangkal ini, penuh dengan tiram, kerang, dan siput yang terkubur di sedimen. Ini adalah relung yang belum dieksploitasi. Tekanan seleksi mendorong walrus untuk mengembangkan ciri-ciri yang akan mengubah mereka menjadi karnivora dasar laut. Perubahan pertama yang mencolok adalah pada gigi. Gigi pemotong dan gigi taring yang tajam perlahan menghilang, digantikan oleh gigi geraham yang tumpul, ideal untuk menghancurkan cangkang. Walrus purba berevolusi menjadi mesin penghancur kerang. Namun, adaptasi yang paling menentukan adalah kumis, atau vibrissae, mereka. Anda melihat kumis mereka tumbuh sangat tebal, kaku, dan melimpah, semakin sensitif dan menonjol. Kumis ini menjadi organ sensorik utama mereka untuk berburu. Di dasar laut yang gelap dan berlumpur, walrus tidak bisa mengandalkan mata, mereka merasakan makanannya. Mereka berenang terbalik, menempelkan moncong mereka ke dasar laut, dan menyapu sedimen dengan kumis mereka yang seperti sapu. Ketika mereka mendeteksi kerang terkubur, Anda menyaksikan bagaimana mereka menggunakan gading mereka yang baru muncul, awalnya lebih pendek, sebagai jangkar atau sekop. Walrus berevolusi menjadi perenang yang tangguh, tetapi tetap mempertahankan kemampuan plantigrade otariidae untuk bergerak di darat. Ini adalah hal yang penting, karena mereka perlu kembali ke es untuk beristirahat dan bereproduksi. Mereka adalah jembatan yang kuat antara mobilitas singa laut dan ketahanan anjing laut sejati. Divergensi walrus adalah kisah tentang bagaimana pinniped mengambil ancaman kelaparan dan mengubahnya menjadi strategi ekologis yang sukses, menjadi spesialis bentik yang unik di lautan Pleistosen yang dingin. Mereka membuktikan bahwa di dunia yang kompetitif, spesialisasi dalam diet yang tidak biasa adalah kunci untuk bertahan hidup dan berkembang. Anda menyelam hingga dasar laut di perairan dingin Arktik, dan disinilah walrus menunjukkan adaptasi makan paling ekstrim. Ini bukan hanya tentang apa yang mereka makan, tetapi bagaimana mereka merasakannya di kegelapan yang pekat. Anda mengamati moncong walrus yang tebal dan berotot, hasil dari jutaan tahun tekanan seleksi untuk mencari makanan di sedimen. Otot-otot di sekitar moncong mereka sangat kuat, memungkinkan gerakan yang sangat fleksibel dan eksplorasi intensif di lumpur dan pasir. Adaptasi sensorik yang menentukan adalah vibrissae mereka. Kumis walrus modern adalah yang paling tebal dan paling sensitif di antara pinniped. Anda melihat kumis-kumis ini hampir kaku, tetapi ujungnya sangat responsif, memungkinkannya mendeteksi perbedaan tekanan air sekecil apapun yang disebabkan oleh kerang yang terkubur atau cacing laut. Mereka dapat membedakan antara makanan dan kerikil hanya dengan sentuhan hidrodinamik. Perhatikan juga bagaimana gading mereka berkembang. Anda kembali ke Miosen, di mana walrus purba memiliki gigi taring yang lebih kecil.
Seiring dengan peningkatan persaingan dan kebutuhan untuk berburu di lingkungan yang lebih ekstrim, gading memanjang. Awalnya, gading ini mungkin hanya alat bantu untuk mengais. Namun, di era Pleistosen, gading menjadi lebih besar dan berfungsi ganda. Anda melihat walrus jantan menggunakan gading panjang mereka sebagai alat pajangan dominasi yang dramatis dalam pertempuran teritorial. Gading ini juga menjadi alat penting untuk membantu walrus keluar dari air ke atas es. Mereka menggunakan gading sebagai kait es yang kuat, sebuah adaptasi vital untuk bertahan hidup di lingkungan es yang sering bergeser. Proses makan walrus juga merupakan hasil evolusi otot wajah yang luar biasa. Setelah menggali mangsa dengan moncong dan kumis mereka, walrus menggunakan lidah mereka yang berotot sebagai piston, menciptakan vakum yang kuat untuk menyedot daging lunak kerang dari cangkangnya yang hancur. Ini adalah mekanisme penghisap makanan yang sangat efisien. Adaptasi moncong, kumis, dan gading ini menunjukkan bahwa walrus tidak hanya berevolusi menjadi karnivora dasar laut, tetapi juga menjadi insinyur sensorik. Dengan fokus pada spesialisasi diet, mereka berhasil menemukan relung ekologis yang unik, aman dari persaingan predator pinniped lainnya. Anda menyaksikan walrus di hamparan es Arktik. Dua taring gading yang menonjol adalah fitur yang paling menonjol dan menjadi simbol adaptasi ekstrim walrus. Gading ini, yang merupakan gigi taring atas yang memanjang, adalah kisah evolusi yang paling multifungsional dalam pinniped. Secara evolusioner, gading walrus muncul sebagai respons terhadap beberapa tekanan berbeda. Pertama, perhatikan peran mereka dalam dominasi intraspesies. Walrus jantan, yang jauh lebih besar dan kuat, menggunakan gading mereka sebagai senjata utama selama pertempuran brutal untuk hak kawin di darat. Anda menyaksikan pertempuran di mana gading-gading itu beradu, menancap, dan menjadi penentu hierarki sosial. Semakin besar dan utuh gading seekor jantan, semakin tinggi statusnya. Ini adalah tekanan seleksi yang dramatis. Gading yang kuat berarti keturunan yang sukses. Kedua, fungsinya sebagai alat bantu lingkungan. Anda melihat walrus menggunakan gading mereka yang kuat sebagai ice picks. Di tengah lautan es, walrus harus menembus lapisan es atau menarik tubuh mereka yang berat keluar dari air ke atas bongkahan es yang rapuh. Gading berfungsi sebagai pengait yang kokoh, jangkar yang memungkinkan mereka untuk menarik dan menstabilkan diri. Ketiga, dan yang paling halus, peran gading dalam makanan. Meskipun kumis mereka melakukan sebagian besar pekerjaan sensorik, walrus purba mungkin menggunakan gading mereka yang lebih pendek untuk mengais dan menyeret dasar laut yang berlumpur. Gading membantu mereka menahan diri di dasar laut yang keruh saat mereka mencari kerang. Gading walrus adalah contoh luar biasa dari adaptasi eksaptasi, struktur yang berevolusi untuk satu tujuan, mungkin pertempuran, tetapi kemudian diserap untuk berbagai kegunaan lain, seperti alat bantu di lingkungan es. Mereka adalah simbol kekuatan maskulin dan alat bertahan hidup yang penting di lingkungan kutub yang keras. Anda menyadari bahwa gading walrus adalah penanda dari komitmen total mereka terhadap lingkungan es. Mereka menggabungkan kekuatan darat dari leluhur Otariidae mereka dengan kemampuan bertahan di lingkungan Posidae yang dingin, menciptakan karnivora laut yang unik, di mana taringnya adalah kunci untuk pertempuran, makanan, dan kelangsungan hidup di atas es. Anda berada di tengah musim kawin walrus di bongkahan es Arktik. Udara dipenuhi dengan raungan dan gema yang dalam, bukan panggilan untuk makanan, melainkan tantangan untuk dominasi. Inilah seleksi seksual dalam aksinya, didorong dan dipersenjatai oleh gading. Anda menyaksikan bagaimana evolusi telah mendorong walrus jantan ke dalam sistem perkawinan poligini yang intens. Jantan harus mengamankan area di es yang disukai oleh betina. Tekanan untuk mempertahankan wilayah ini sangat besar, dan pertarungan tidak jarang berakhir mematikan. Gading walrus jantan adalah manifestasi utama dari displai kekuatan. Ukuran gading menentukan status. Sebelum pertempuran fisik dimulai, sebagian besar konflik diselesaikan melalui pameran visual. Dua jantan saling memamerkan panjang dan ketebalan gading mereka. Gading berfungsi sebagai penanda kejantanan dan pengalaman. Ketika display gagal, Anda menyaksikan pertarungan yang brutal. Gading digunakan seperti tombak, menusuk dan mengait lawannya. Anda melihat bekas luka di bahu dan leher walrus yang lebih tua,
bukti sejarah pertarungan gading yang sengit. Kekuatan untuk menghasilkan dan menopang gading yang begitu besar merupakan sinyal genetik yang kuat bagi betina. Gading betina, meskipun ada, jauh lebih pendek dan ramping. Mereka menggunakan gading terutama sebagai alat bantu, bukan senjata dominasi. Perbedaan ukuran gading ini menunjukkan bahwa tekanan seleksi seksual pada jantan jauh lebih kuat daripada pada betina. Seleksi seksual ini mendorong dimorfisme seksual yang ekstrim pada walrus, sama seperti yang Anda lihat pada singa laut gajah. Pejantan harus menjadi jauh lebih besar untuk memenangkan pertempuran dan bertahan hidup dari puasa panjang selama musim kawin. Anda menyadari bahwa gading walrus adalah harga yang harus dibayar oleh evolusi untuk mengamankan reproduksi di lingkungan yang keras. Itu adalah penentu status, sebuah senjata yang diperlukan di arena es. Komitmen walrus pada adaptasi ini mengukuhkan walrus sebagai predator yang unik, berhasil menggabungkan fungsi senjata, alat, dan penanda dominasi dalam satu struktur anatomis yang luar biasa. Anda berada di salah satu arena paling brutal dalam kerajaan hewan, koloni kawin singa laut gajah di pantai sub-Antartika. Disinilah terungkap biaya evolusioner dari sistem perkawinan poligini Pinniped, yang memaksa seleksi ekstrim pada jantan. Jantan singa laut gajah, atau Beachmaster, adalah monster daging, beratnya bisa melebihi 4.000 kg, jauh lebih besar daripada betina. Perbedaan ukuran yang dramatis ini, atau dimorfisme seksual, adalah hasil langsung dari persaingan untuk hak kawin. Anda menyaksikan bagaimana beberapa jantan menguasai seluruh kelompok betina di wilayah yang mereka pertahankan mati-matian. Jantan yang lebih besar dan lebih agresif memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk mewariskan gen mereka. Tekanan seleksi ini mendorong peningkatan ukuran tubuh dari generasi ke generasi. Selama musim kawin, Beachmaster tidak makan. Anda melihat mereka mengandalkan sepenuhnya pada cadangan blubber masif yang mereka kumpulkan selama bulan-bulan berburu. Mereka harus mempertahankan wilayah mereka selama berminggu-minggu tanpa henti. Jika mereka meninggalkan wilayah untuk makan, dominasi mereka akan segera ditantang. Pertarungan jantan adalah tontonan yang kejam. Anda mendengar auman mereka dan melihat mereka menggunakan taring dan tubuh mereka yang besar untuk merobek dan meremukkan lawan. Jantan yang kalah seringkali terluka parah atau didorong ke tepi koloni, di mana peluang mereka untuk kawin nihil. Agresi yang dibutuhkan untuk memenangkan arena ini adalah adaptasi perilaku yang keras. Jantan yang lebih tenang atau lebih kecil tidak memiliki tempat. Evolusi telah memilih jantan yang paling besar, paling tebal blubbernya, dan paling kejam. Arena kawin ini menunjukkan bahwa meskipun Pinniped telah menaklukkan lautan, perjuangan paling sengit mereka terjadi di darat. Tanah, tempat mereka terpaksa kembali untuk bereproduksi, menjadi filter evolusioner yang kejam. Hanya adaptasi ekstrim dalam ukuran dan agresi yang memungkinkan beberapa jantan singa laut gajah untuk berhasil, sebuah pengorbanan yang diperlukan demi kelangsungan hidup genetik. Anda berdiri di hadapan puncak dari dimorfisme seksual Pinniped, gajah laut jantan, Mirunga. Ia adalah raksasa yang tampak kuno, beratnya dapat mencapai ukuran mobil kecil. Perbedaan ukuran yang masif antara jantan dan betina ini, di mana jantan berkali-kali lipat lebih besar, adalah hasil langsung dari persaingan brutal di arena kawin. Perhatikan lebih dekat fitur khas jantan, belalai besar, atau proboscis, yang mengembang dan bergetar saat ia meraung. Proboscis ini bukan untuk mencium bau, ini adalah resonator akustik. Anda mendengar raungannya, bunyi yang dalam, gemuruh, dan menakutkan yang dihasilkan oleh belalai ini, berfungsi untuk mengintimidasi jantan pesaing dan menarik betina. Semakin keras dan dalam raungannya, semakin tinggi posisinya. Selain proboscis, Anda melihat bantalan leher tebal yang menutupi leher dan dada jantan. Ini bukan blubber biasa, ini adalah jaringan ikat padat yang berevolusi sebagai pelindung lapis baja. Bantalan leher ini menyerap sebagian besar dampak dari gigitan dan tusukan taring selama pertarungan teritorial, mengurangi luka fatal. Namun, adaptasi ini memiliki biaya energetik yang sangat tinggi. Ukuran raksasa ini membutuhkan konsumsi makanan yang masif selama masa non-kawin. Selain itu, proboscis dan bantalan leher tidak berguna di laut. Bahkan, belalai itu bisa menjadi penghalang kecil saat menyelam.
Spesialisasi ini menunjukkan bahwa bagi gajah laut, kelangsungan hidup genetik ditentukan oleh keberhasilan di darat, bukan di laut. Jantan yang terlalu besar dan terbebani di darat adalah individu yang berhasil kawin, dan itulah yang diutamakan oleh seleksi alam. Anda menyadari bahwa gajah laut jantan adalah paradoks. Mereka adalah mamalia penyelam paling dalam di antara Posidae, tetapi bentuk fisik mereka telah didorong hingga batasnya oleh tekanan sosial reproduksi. Transformasi menjadi raksasa yang berproboscis ini adalah kisah tentang bagaimana pinniped, yang memulai hidup mereka dengan melarikan diri dari predator darat, kembali ke darat untuk pertempuran sosial yang lebih besar, membuktikan bahwa adaptasi paling dramatis terkadang didorong oleh cinta dan agresi, bukan kelaparan atau predator. Setelah jutaan tahun evolusi menuju kesempurnaan akuatik, Anda kembali ke darat, menyaksikan paradoks yang mendefinisikan seluruh garis keturunan pinniped. Meskipun mereka adalah penguasa laut yang efisien, mereka terikat pada warisan leluhur darat mereka, kebutuhan fisiologis untuk kembali ke tanah kering atau es stabil untuk melahirkan dan menyusui. Anda mengamati seekor betina singa laut melahirkan di pantai berbatu. Mengapa ia tidak dapat melahirkan di air seperti paus atau duyung? Jawabannya terletak pada fisiologi mamalia darat. Bayi pinniped lahir dengan relatif kecil, dan mereka kekurangan blubber yang cukup untuk menahan dinginnya air laut secara langsung. Mereka harus memiliki waktu kritis di lingkungan yang kering dan stabil untuk menumbuhkan lapisan lemak pelindung dan belajar berenang. Menyusui adalah kendala utama lainnya. Susu pinniped sangat kaya akan lemak, dirancang untuk mentransfer energi dengan cepat dan membangun blubber bayi. Proses menyusui ini membutuhkan platform yang stabil di mana induk dapat berinteraksi dengan anaknya tanpa hambatan arus atau risiko tenggelam. Anda menyaksikan induk anjing laut Weddell di Antartika. Ia mungkin telah menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah es, tetapi ketika waktunya tiba, ia harus membuat lubang pernapasan yang aman di es untuk membawa anaknya ke permukaan yang stabil. Anak anjing laut baru lahir akan mati dengan cepat di air yang bersuhu di bawah nol. Bahkan singa laut gajah, dengan tubuh raksasa dan gaya hidup semi-akuatik, harus melahirkan di darat. Koloni kawin yang brutal yang Anda saksikan adalah harga yang mereka bayar untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dasar ini. Kebutuhan untuk kembali ke darat menjadi batasan evolusioner unik bagi pinniped. Mereka telah berevolusi menjadi karnivora laut yang paling efisien, tetapi mereka tidak dapat melepaskan sepenuhnya ikatan gravitasi dan udara. Tanah adalah tempat suci bagi reproduksi, tetapi juga tempat yang sangat berbahaya karena kerentanan terhadap predator darat dan manusia. Anda menyimpulkan perjalanan ini dengan pemahaman yang mendalam. Pinniped adalah makhluk yang terbagi. Tubuh mereka milik lautan, tetapi jiwa dan reproduksi mereka selamanya terikat pada tanah kering. Evolusi tidak menghasilkan kesempurnaan, tetapi serangkaian kompromi yang memaksa mereka untuk menjalani kehidupan di perbatasan yang berbahaya. Anda telah menyaksikan pinniped berevolusi menjadi karnivora yang sangat efisien di laut, tetapi sekarang, di akhir perjalanan ini, Anda melihat dilema evolusioner mereka yang tidak dapat diselesaikan. Konflik antara efisiensi akuatik maksimal dan kerentanan di darat adalah titik lemah pinniped, sebuah tali yang menghubungkan mereka kembali ke leluhur darat mereka. Ambil contoh anjing laut sejati, Posidae. Bentuk tubuh torpedo mereka, sirip belakang yang terkunci, dan hilangnya telinga luar menjadikan mereka mesin selam yang luar biasa. Namun, begitu mereka berada di pantai atau es, Anda melihat kegagalan desain ini. Mereka tidak dapat berjalan, mereka harus merangkak dengan susah payah, menjadi lambat, tidak berdaya, dan sangat rentan terhadap serangan predator seperti beruang kutub atau serigala laut macan tutul. Singa laut, Otariidae, sedikit mengurangi kerentanan ini dengan mempertahankan mobilitas plantigrade mereka. Mereka dapat melarikan diri dari bahaya darat lebih cepat, tetapi harga yang mereka bayar adalah efisiensi berenang yang sedikit lebih rendah. Mereka harus berkompromi antara perburuan di laut dan pertahanan di darat. Dilema ini semakin akut selama masa reproduksi. Ketika jutaan pinniped berkumpul di darat, mereka menawarkan pesta yang melimpah bagi predator. Kerentanan mereka di darat secara langsung memengaruhi strategi kawin mereka, mendorong sistem poligini yang brutal dan kompetisi antar jantan yang mahal secara energi. Jika pinniped dapat melahirkan di air,
seperti paus, mereka bisa menghindari kerentanan ini sepenuhnya. Tetapi ikatan evolusioner fisiologis mamalia dengan tanah terlalu kuat untuk diputuskan oleh jutaan tahun tekanan seleksi akuatik. Anda menyadari bahwa semua pinniped, betapapun ahli mereka di air, akan selalu membawa kerentanan yang dibawa oleh warisan darat mereka. Mereka harus menjalani kehidupan yang terbagi, kehidupan yang mendominasi di air, tetapi rentan dan harus berjuang keras di tanah. Ini adalah pengingat bahwa evolusi bekerja melalui kompromi, dan bagi pinniped, kompromi itu adalah garis pantai, tempat yang berbahaya namun penting untuk kelangsungan hidup. Setelah jutaan tahun menghadapi zaman es, predator laut, dan tekanan hidrodinamika, Anda sekarang berada di garis waktu kita sendiri, Anthropocene. Ini adalah era di mana perubahan yang didorong oleh manusia menguji batas adaptasi pinniped dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda menyaksikan tantangan baru yang dihadapi pinniped. Perubahan iklim yang cepat adalah ancaman terbesar bagi spesies yang bergantung pada es, terutama anjing laut sejati di kutub. Lapisan es, yang menjadi platform vital untuk beristirahat, melahirkan, dan berlindung, mencair sebelum anak-anak anjing laut cukup dewasa. Anda melihat betapa rentannya anak-anak anjing laut tanpa isolasi blubber yang cukup, hanyut ke laut yang dingin. Ancaman kedua datang dari lautan itu sendiri, polusi. Anda melihat bagaimana racun dan bahan kimia dari darat diserap oleh jaringan lemak mangsa mereka. Karena pinniped berada di puncak rantai makanan, zat-zat ini terakumulasi dalam blubber mereka yang tebal, sebuah ironi, di mana adaptasi yang menyelamatkan mereka dari dingin kini menjadi tempat penyimpanan racun. Lalu, ada kompetisi langsung dengan manusia. Anda menyaksikan kapal penangkap ikan komersial yang menjaring sumber daya yang sama dengan yang dibutuhkan pinniped, ikan pelagis dan cumi-cumi. Di banyak wilayah pesisir, persaingan makanan ini menyebabkan penurunan drastis populasi mangsa, memaksa pinniped untuk berburu lebih jauh dan lebih dalam, meningkatkan risiko dan pengeluaran energi. Anjing laut dan singa laut adalah makhluk yang telah berevolusi untuk menghadapi tekanan seleksi alam yang berlangsung selama ribuan generasi. Namun, laju perubahan yang didorong Anthropocene, yang terjadi dalam puluhan tahun, jauh melampaui kemampuan adaptasi genetik mereka. Anda menyadari bahwa kerentanan lama mereka, kebutuhan untuk kembali ke darat atau es, kini menjadi titik lemah yang mematikan. Mereka sangat bergantung pada habitat pesisir yang stabil, dan ketika habitat itu terganggu, seluruh siklus hidup mereka terancam. Kisah evolusi pinniped mengajarkan kita tentang ketahanan luar biasa. Tetapi pengujian modern ini menempatkan spesies ini pada tekanan seleksi baru, bukan lagi tentang siapa yang paling efisien berenang, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan buatan manusia. Meskipun banyak pinniped menghadapi ancaman eksistensial di Anthropocene, Anda menyaksikan bahwa tidak semua berjuang. Beberapa, berkat warisan adaptasi mereka, menunjukkan ketahanan dan plastisitas yang luar biasa. Fokuskan pada singa laut California. Anda tidak lagi melihat mereka hanya di pulau terpencil, tetapi di dermaga, pelampung navigasi, dan bahkan pantai perkotaan. Mereka telah menemukan cara untuk mengubah struktur buatan manusia menjadi habitat yang menguntungkan. Mobilitas plantigrade mereka, warisan dari leluhur darat yang dulu memungkinkan mereka mendaki tebing, kini memungkinkan mereka untuk menaiki tangga dan berjalan di dermaga beton. Dermaga yang dibangun manusia menawarkan permukaan yang stabil, terlindungi dari ombak, dan seringkali jauh dari predator laut utama. Anda melihat bahwa adaptasi yang dulunya untuk menghindari hiu dan badai, kini diterapkan untuk menghindari gangguan manusia dan ombak. Perilaku makan mereka juga menunjukkan plastisitas yang tinggi. Meskipun mereka adalah karnivora ikan yang ulung, mereka dengan cepat belajar memanfaatkan buangan dari industri perikanan. Mereka bahkan belajar berburu di sekitar kapal, di mana ikan-ikan yang sakit atau terluka menjadi sasaran empuk. Anda menyaksikan bukti evolusi berkelanjutan dalam aksi. Individu-individu singa laut California yang memiliki toleransi lebih tinggi terhadap suara bising, interaksi manusia, dan lingkungan buatan cenderung bertahan hidup dan bereproduksi di habitat baru ini. Ini adalah seleksi alam yang bergerak cepat, menguji sejauh mana pinniped dapat menyesuaikan perilaku mereka. Ketahanan ini kontras tajam dengan kerabat mereka yang spesialis es,
yang terikat pada lingkungan yang rapuh. Singa Laut California menunjukkan bahwa generalis dengan sedikit mobilitas darat memiliki keunggulan dalam menghadapi dunia yang berubah cepat. Mereka mewakili harapan evolusioner pinniped. Mereka mungkin tidak dapat mengubah anatomi mereka secepat yang dibutuhkan iklim, tetapi mereka dapat mengubah perilaku mereka dan memanfaatkan celah-celah ekologis baru yang diciptakan oleh manusia. Perjalanan dari karnivora darat yang takut bersaing, hingga singa laut yang berjemur di dermaga kota, adalah bukti kekuatan adaptasi, bahkan di era yang paling menantang. Anda telah melakukan perjalanan melalui 50 juta tahun evolusi. Sekarang, mundurlah sejenak dan lihatlah epik total pinniped, dari hutan Eosen hingga lautan es Antartika. Bayangkan seekor karnivora darat kecil, mirip cerpelai atau berang-berang, yang berjuang melawan kompetisi di hutan purba. Perjalanan ini dimulai dengan langkah-langkah kecil, dengan berburu di tepi sungai dan danau di pedalaman Amerika Utara. Makhluk itu, Puijila, adalah janji pertama air. Kemudian, datanglah invasi ke Pasifik Utara yang kaya. Tekanan seleksi mendorong pemendekan tungkai, perkembangan blubber, dan transformasi gigi. Enaliarctos muncul sebagai pinniped sejati pertama, mengalihkan propulsi ke kaki depan. Anda menyaksikan perpecahan besar. Otariidae memilih kompromi mobilitas darat, mempertahankan telinga luar dan kemampuan berjalan untuk menguasai pantai reproduksi. Sementara itu, Posidé memilih spesialisasi akuatik, mengorbankan daratan demi efisiensi hidrodinamika maksimum dan kemampuan menyelam ke kedalaman yang gelap. Spesialisasi diet membawa walrus menjauh, menjadi spesialis bentik dengan gading gajah yang berfungsi sebagai jangkar, senjata, dan penentu status. Anda melihat anjing laut kepiting mengubah gigi mereka menjadi saringan krill. Di setiap langkah, evolusi telah melakukan perdagangan, menyerahkan fungsi satu anggota badan untuk menyempurnakan fungsi yang lain, mengorbankan pendengaran di udara demi pendengaran tulang di air, menukar kecepatan darat demi efisiensi penyelaman. Pinniped adalah makhluk paradoks. Mereka adalah mamalia laut yang paling sukses. Tetapi mereka tidak pernah bisa melepaskan sepenuhnya ikatan genetik mereka dengan darat. Mereka harus kembali ke sana, ke lingkungan yang membuat mereka rentan, hanya untuk melahirkan. Warisan musteloid itu adalah batasan evolusioner mereka yang paling abadi. Perjalanan ini adalah bukti akan kreativitas luar biasa dari tekanan seleksi. Ia mengambil makhluk darat yang biasa saja dan, melalui serangkaian adaptasi fisik dan fisiologis, mengubahnya menjadi monster laut berblubber dan ahli selam yang dapat bertahan di kutub. Apa yang Anda saksikan adalah ketidakmungkinan yang diwujudkan, seekor anjing laut yang menembus es, seekor singa laut yang berjemur di dermaga beton, dan seekor walrus yang menggunakan gigi taringnya untuk merangkak. Ini adalah kisah tentang bagaimana pinniped, melalui semua perjuangan, menemukan rumah mereka di batas air yang paling berbahaya. Anda berdiri di garis pantai saat ini, melihat singa laut California berjemur di beton dan anjing laut Weddell berjuang untuk menemukan es yang stabil. Setelah 50 juta tahun evolusi, pinniped kini menjadi saksi hidup kekuatan seleksi alam, tetapi juga menghadapi masa depan di mana batas antara darat dan laut semakin tidak stabil. Kerentanan lama mereka terhadap darat kini diperburuk oleh perubahan iklim. Bagi walrus dan anjing laut sejati, hilangnya es berarti hilangnya tempat istirahat dan tempat berkembang biak yang aman, memaksa mereka kembali ke daratan di mana kepadatan populasi meningkat dan tekanan penyakit merajalela. Anda melihat bahwa semua adaptasi luar biasa yang telah mereka kembangkan, blubber masif, efisiensi penyelaman, dan sensorik kumis, hanya dapat berfungsi jika lingkungan dasarnya tetap stabil. Ketika lautan memanas dan sumber daya terganggu oleh penangkapan ikan komersial, biaya energi dari setiap penyelaman dan setiap perburuan meningkat. Namun, kisah pinniped juga mengajarkan kita tentang ketahanan. Anda melihat bagaimana singa laut California menunjukkan plastisitas perilaku, mengubah dermaga manusia menjadi habitat baru. Mereka membuktikan bahwa adaptasi tidak hanya terjadi pada skala anatomis selama jutaan tahun, tetapi juga pada skala perilaku dalam beberapa dekade. Pinniped adalah salah satu kelompok mamalia yang paling sukses dalam menaklukkan perbatasan yang paling berbahaya di bumi.
Perjalanan mereka dari karnivora darat yang sederhana menjadi ahli selam Arktik adalah bukti bahwa tekanan seleksi alam mampu menciptakan bentuk kehidupan yang paling tidak terduga. Saat Anda mengakhiri pengamatan ini, ingatlah dilema abadi mereka. Mereka adalah pelari di hutan yang menjadi perenang di lautan, tetapi mereka selamanya terikat pada tanah. Masa depan mereka akan tergantung pada seberapa cepat kita, manusia, dapat menstabilkan perbatasan darat dan laut yang telah mereka perjuangkan untuk kuasai selama seluruh sejarah evolusi mereka. Perjuangan Pinniped adalah cerminan perjuangan kehidupan itu sendiri.